Hai, balik lagi di Maurs Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Oh iya, loncengnya juga diaktifin ya, biar nggak ketinggalan setiap video terbarunya. Kali ini, mari kita bahas sebuah alur film yang berjudul The Mechanic. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran dan mafia bernama Arthur Bishop. Dia selalu sukses dalam menyelesaikan misinya, hingga akhirnya dia harus dihadapkan dengan misi terberatnya, yaitu membunuh temannya sendiri, bernama Harry McKenna. Bagaimana dia menyelesaikan misinya kali ini? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan suasana lapangan udara di Columbia. Lalu terlihat seorang turun dari private jet dan langsung memasuki mobil. Misi kali ini, Bishop harus membunuh seorang pemimpin pengedar narkoba. Pria ini merupakan targetnya. Saat target sampai di rumah, dia pun berenang. Dan di sanalah Bishop mengeksekusi targetnya. Dia melakukannya dengan sangat mulus, di mana dia mencekik targetnya di bawah kolam sehingga tidak ada yang melihat kehadirannya. Dia bahkan bisa keluar rumah itu tanpa disadari oleh semua orang di dalam sana. Setiap pembunuhan yang dilakukan Bishop, dia akan membuat seakan-akan kecelakaan, atau akan terlihat orang lain yang melakukannya. Dia sangat teliti dalam menjalankan misinya. Keesokan harinya, Bishop mendatangi sebuah tempat makan dan bertemu dengan teman dekatnya. Dia adalah Harry McKenna. Di sana, Bishop dan Harry membicarakan anak Harry yaitu Steven, yang sempat menjadi pengawal pribadi Harry, tapi sudah dipecat karena dia pernah memukul orang sampai mati. Harry sangat kecewa dengan anaknya yang sulit mengontrol egonya, dan sudah hilang komunikasi antara mereka berdua. Singkat cerita, ketika Bishop sedang di rumahnya dan akan mengecek misi selanjutnya, dia menemukan foto Harry. Melihat misi itu, dia menelpon perusahaan. Dia ingin melakukan meeting karena menurutnya ada kemungkinan terjadi kesalahan. Bishop pun bertemu dengan Dean Sanderson. Dia adalah petinggi perusahaan di mana Bishop bekerja. Dean langsung mengatakan bahwa Harry harus dilenyapkan karena dia telah membocorkan rahasia misi di Afrika Selatan yang menyebabkan 5 orang terbunuh. Hal ini dibuktikan dengan adanya transfer uang yang sangat besar ke rekening Harry. Jika Harry masih hidup, dia akan membahayakan perusahaan. Dean tahu bahwa ini misi yang sangat berat untuk Bishop, sehingga Dean merasa bahwa ini merupakan pekerjaan tepat karena jika Bishop yang melakukannya, Harry tidak akan merasakan kematian yang menyakitkan. Tapi jika Bishop tidak bisa, Dean akan menyuruh orang lain yang melakukannya dengan cara kekerasan. Waktu Bishop untuk menghabiskan Harry diberikan selama 48 jam. Bishop sangat bimbang untuk melakukan misinya karena Harry adalah salah satu teman di hidupnya sekaligus mentornya. Saat Harry sedang bekerja di kantor, dia ditelepon oleh Bishop dan menyuruhnya pergi dari gedung itu karena Dean akan mendatangi Harry. Bishop menyuruh agar Harry membawa senjata dan turun menggunakan lift layanan dan pergi ke lantai basement. Di sana merupakan bagian yang tidak terpakai dan kosong. Harry harus pergi ke ruang parkir. Sesampainya di ruang parkir, Harry melihat satu mobil terparkir di sana dalam keadaan rusak, dan ternyata itu adalah mobil Harry. Tidak lama muncul Bishop. Harry pun menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu akan dibunuh karena kasus di Afrika Selatan. Harry mengeluarkan pistol dan yang terjadi dia malah menembak ke mobilnya. Hal ini dilakukan agar seakan-akan dia dirampok. Dan dia pun memberikan pistolnya kepada Bishop. Harry menerima kematiannya jika dibunuh oleh Bishop dibandingkan harus dibunuh oleh orang lain. Setelah kematian Harry, Bishop merasakan kehilangan yang mendalam. Dia pun mendatangi makam Harry dan di sanalah dia bertemu dengan anak Harry, Steven. Steven meminta Bishop untuk mengantarkan ke rumah Harry. Sesampainya di rumah Harry, terlihat keadaan rumah yang berantakan. Steven pun tidak bisa tinggal di sana karena rumah itu akan disita, dan Harry tidak meninggalkan apapun untuk Steven. Bishop pun menawarkan uang untuk Steven, tapi dia menolaknya. Steven malah mengatakan bahwa dia ingin menemukan pembunuh ayahnya. Dia hanya penasaran, orang macam apa yang membunuh orang tua di atas kursi roda. Mendengar hal itu, Bishop pun menyuruh Steven tabah dan meninggalkannya. Walaupun hubungan Harry dan Steven tidak baik, Steven terlihat sangat frustasi dengan kematian ayahnya. Dia bahkan pergi ke tempat sepi dan bertemu dengan orang yang akan mencuri mobilnya. Saat akan membunuh pencuri mobil, Bishop mencegah tindakan Steven karena itu sangat berbahaya, dan orang lain akan menjadikannya target selanjutnya. Keesokan harinya, Steven tidak sengaja melihat Bishop dan dia pun menghampirinya. Steven meminta pekerjaan yang sama seperti Bishop.
karena selama ini Bishop diajarkan oleh ayahnya dengan sangat baik, dan Bishop berhutang kepada ayahnya. Dengan membayar kebaikan ayahnya, Steven meminta Bishop untuk mengajarinya, tapi yang terjadi, Bishop menyuruh Steven untuk pulang. Saat di rumah, Bishop masih dihantui rasa bersalah telah membunuh sahabat terbaiknya. Setelah dipikirkan, Bishop pun memutuskan mengajak Steven bergabung dengannya. Keesokan harinya, Bishop mengajak Steven untuk diberi misi, mendatangi sebuah kafe sambil membawa anjing yang diberikan oleh Bishop. Selama 1 jam, dia hanya duduk di kafe dekat jendela setiap hari selama 3 minggu. Steven juga dilatih menembak dan mempelajari berbagai macam kematian orang agar tidak terlihat seperti sebuah pembunuhan. Bahkan, Bishop menyuruh Steven untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu, Bishop mengajak Steven untuk ikut menjalani misinya membunuh penjual senjata ilegal. Awalnya mereka berpura-pura membeli senjata, dan saat pria itu lengah, Bishop segera mencekiknya dari belakang, lalu membuat kematiannya seperti bunuh diri. Steven sempat terkejut dengan cara kerja Bishop yang sangat cepat dan tanpa meninggalkan jejak. Sesampainya di rumah, Steven membantu Bishop untuk menghilangkan berkasnya setelah misinya selesai, dan Bishop langsung memberikan misi selanjutnya untuk Steven. Ketika dibuka, Steven mengenal target selanjutnya, yaitu pria yang selalu dia lihat saat di kafe. Pria itu adalah pembunuh bayaran juga dari kelompok lain. Dia sangat terlindungi, tapi dia memiliki kelemahan, yaitu anjing Chihuahua dan pria muda. Pria itu adalah seorang gay, dan Steven harus bisa masuk ke dunianya. Steven harus pura-pura tidak memiliki rumah, karena itu akan menjadi celah bagi Steven mendekati pria itu. Singkat cerita, Steven mengajak pria itu pergi ke bar. Di sana mereka minum-minum. Sebelumnya, Steven diberikan Bishop cairan yang bisa membunuh dengan cepat, dan Bishop mengatakan jangan pernah meremehkan pria ini karena ukurannya yang sangat besar. Bishop juga mengingatkan jangan pernah masuk ke dalam mobilnya. Saat pria itu akan membawa minuman baru, seharusnya itu adalah waktu yang tepat untuk Steven menuangkan cairan mematikan ke dalam minumannya. Tapi dia malah menyimpannya kembali dan menunda eksekusinya. Steven pun keluar bar dan diikuti oleh targetnya. Steven ternyata bukan pendengar yang baik. Dia malah naik ke mobil pria itu dan mendatangi rumahnya. Ternyata Steven ingin membunuh dengan cara Bishop saat membunuh penjual senjata ilegal. Saat dia melihat waktu yang tepat untuk mencekik targetnya, Steven dihadapkan kenyataan bahwa targetnya sangat kuat. Mereka pun berkelahi. Steven sulit menjatuhkan targetnya karena badannya yang sangat besar. Walaupun begitu, perkelahian ini dimenangkan oleh Steven. Sesampainya di rumah, Bishop merasa kecewa dengan tindakan Steven membunuh tidak seperti rencananya. Scene pun berlanjut di mana Bishop sedang membawa sebuah kotak yang ternyata isinya merupakan bayaran atas misinya, dan di kotak itu ada sebuah telepon. Telepon itu digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan Dean. Di sana, Dean mengungkapkan kekecewaannya mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain, karena itu melanggar perjanjian perusahaan. Dean juga mengetahui orang suruhan Bishop tadi malam adalah Steven. Dean langsung memberikan misi baru untuk Bishop, tapi Bishop menolaknya karena terlalu cepat. Akan tetapi dengan desakan Dean, Bishop pun mempertimbangkannya. Sesampainya di rumah, Bishop langsung menyimpan berkas-berkasnya untuk dipelajari. Steven melihat Bishop dan dia pun membantu Bishop. Target selanjutnya adalah Andrew Found, yang menyebut dirinya sebagai nabi baru. Dia mendapatkan jutaan dolar dari gereja untuk membangun sekte pemujaan. Di sini terlihat Steven sudah merenungi kesalahannya dan mulai mempelajari cara kematian sesuai yang diajarkan Bishop. Kali ini mereka benar-benar berdiskusi mengenai cara membunuh Found agar tidak disadari oleh orang lain. Mereka memutuskan untuk menyuntikkan adrenalin. Singkat cerita, mereka pun memulai misinya. Mereka menyimpan beberapa kamera kecil di setiap sudut jendela di luar kamar tempat Found menginap, dan bahkan mereka harus masuk ke celah ruangan yang sangat sempit untuk masuk ke kamar Found. Saat mereka menjalankan aksinya, terlihat Found memasuki kamar dan ada seorang dokter yang sedang memberikan cairan ketamin. Melihat hal itu, Bishop menyadari bahwa cairan adrenalin tidak akan bekerja di tubuhnya. Ketika melihat Found yang sudah tak sadarkan diri akibat kecanduannya akan cairan itu, mereka pun memutuskan masuk ke ruangan dan membunuh Found menggunakan cara lain. Mereka memasukkan kabel kamera yang mereka bawa ke dalam mulutnya sehingga dia kehabisan nafas. Setelah melancarkan aksinya, mereka kembali ke balik dinding. Pengawal Found menyadari bahwa Found sudah mati.
Saat semua pengawal Fawn sedang memeriksa kondisi Fawn, Steven tidak sengaja menjatuhkan salah satu baut, dan salah satu pengawal menyadari ada yang aneh di balik dinding itu. Saat pengawal akan membuka cermin, Steven menembak pengawal itu dan terjadilah baku tembak antara mereka semua. Berkat keahlian mereka yang luar biasa, mereka bisa mengalahkan pengawal Fawn satu persatu dan mereka pun bertemu di atap gedung. Mereka menemukan tali dan memutuskan terjun dari atas gedung. Setelah lolos dari kejadian itu, mereka kabur secara terpisah. Lalu singkat cerita terlihat Bishop sedang diam di lobi bandara. Tiba-tiba dia melihat pria yang dia kenal, yaitu Sebastian. Sebastian adalah salah satu dari 5 orang yang menurut Dean telah mati di Afrika Selatan. Bishop pun memutuskan mengikuti Sebastian. Saat Sebastian masuk bis, Bishop langsung menanyakan alasan Sebastian masih hidup, padahal di foto, kepalanya sudah tertembak. Di sini diketahui ternyata yang membunuh keempat orang sisanya adalah Sebastian. Kematiannya dipalsukan, dan dia dibayar oleh Dean untuk melakukan itu. Merasa kesal sudah dijebak, Bishop pun menyerang Sebastian. Bishop berhasil melemparkan Sebastian keluar bis dan Sebastian pun tertabrak oleh mobil. Bishop pun bergegas kembali pulang dan saat itu di dermaga tempatnya menyeberang menuju rumah, dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang suruhan Dean. Di sana baku tembak pun terjadi dan seperti biasa, Bishop mengalahkan mereka semua. Saat akan kembali ke rumah Bishop, dia ditelepon oleh Steven. Bishop sudah menebak bahwa di sekitar Steven sudah ada beberapa orang yang mengancamnya. Bishop pun mengatakan untuk mengambil pistol yang Bishop sembunyikan di sofa, dan dengan cepatnya Steven menembak semua orang di sekitarnya. Ketika Bishop sudah sampai di rumahnya, Bishop menyuruh Steven untuk membawa semua senjata dan segera pergi ke kapal. Saat Steven menyiapkan semua senjata, dia tidak sengaja menemukan pistol milik ayahnya. Sejak saat itulah dia menyadari bahwa ayahnya dibunuh oleh Bishop. Selama perjalanan kabur mereka, terlihat Steven yang menahan air mata, mengetahui ayahnya dibunuh oleh Bishop. Singkat cerita, setelah mereka meninggalkan rumah Bishop, mereka mendatangi rumah pengawal Dean. Di sana, Bishop menanyakan lokasi Dean, tapi pengawal itu tidak ingin memberitahunya. Bishop pun mengancam dengan membawa anaknya. Saat lihat anaknya terancam, pengawalnya pun mengatakan lokasi Dean. Lalu di tempat Dean berada, dia menerima telepon dan saat diangkat, ternyata itu adalah Bishop. Dean mengatakan bahwa dia akan menemukan Bishop secepatnya, karena bayaran membunuh Bishop sangat tinggi. Tapi Bishop mengatakan bahwa dialah yang sudah menemukan lokasi Dean sebenarnya. Mendengar hal itu, Dean menyadari bahwa Bishop sudah berada di gedung yang sama. Dean pun meminta perlindungan ketat kepada penjaganya. Bishop dan Steven mulai melakukan misinya untuk menghabisi Dean. Bishop pergi untuk mencegat rombongan mobil Dean. Sedangkan Steven membajak sebuah bis dan menabrakannya ke salah satu mobil pengawal Dean. Dean awalnya sempat melarikan diri, akan tetapi di sampingnya muncul Bishop membawa truk angkut dan menabrakannya. Ketika mobil Dean terbalik, Dean dihampiri oleh Bishop dan Steven. Di sana mereka menghabisi Dean dengan tembakan yang sangat banyak. Setelah menghabisi Dean, mereka pun pergi. Di perjalanan, mereka membicarakan tujuan mereka selanjutnya. Apakah akan mengganti nama dan tempat tinggal baru? Saat Steven membawa air di belakang, Bishop melihat pistol yang Harry berikan untuknya. Lalu Bishop memutuskan berhenti di sebuah pom bensin. Di sana, Steven mengisikan bahan bakarnya, akan tetapi dia menumpahkan isi bensinnya dan tidak lama dia pergi, sambil menembakkan pistol ke arah mobil Bishop. Ledakan besar pun terjadi. Scene selanjutnya terlihat Steven yang mendatangi rumah Bishop. Di sana dia menyalakan musik dan menaiki mobil yang selama ini Bishop rancang. Belum jauh Steven menjalankan mobil, dia malah menemukan sebuah surat yang bertuliskan, jika Steve membaca surat ini, maka Steve akan mati dan tidak lama, ledakan pun terjadi. Disusul dengan ledakan di rumah Bishop yang berasal dari pemutar musik milik Bishop.
lalu kembali ke pom bensin, di mana polisi sedang menginvestigasi ledakan di sana. Dan di CCTV terlihat Bishop ternyata sempat melarikan diri sebelum ledakan itu terjadi. Scene pun diakhiri dengan keadaan Bishop yang baik-baik saja dan dia pun pergi menggunakan mobil yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Oke, itu dia film The Mechanic. Film ini keren banget karena menyuguhkan film action dengan berbagai macam misi yang berbeda. Kalian wajib nonton full movie-nya juga agar lebih kerasa serunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Dan sampai jumpa di video More Cerita selanjutnya. Bye!